Efesus pasal 2, 1 sampai 10. Saya baca 1, saudara baca 2, terus bergantian hingga selesai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab pada kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karunia Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kalau kita membaca bagian ini, kita diajarkan oleh Rasul Paulus bagaimana suratnya kepada orang-orang di Efesus, bahwa sesungguhnya seluruh manusia, bahkan mereka sebagai rasul, dan Paulus mengatakan begitu juga kami, adalah terhitung pada orang-orang yang dimurkai Allah, artinya masuk dalam catatan orang yang harusnya dibinasakan. Nah, jadi pada bagian itu jadi satu yang menarik, saudara, ketika kemudian di dalam situasi seperti itu terjadi perubahan yang radikal oleh karena Kristus itu, sehingga mereka diselamatkan dan mereka kemudian menjadi orang yang tidak dibinasakan melainkan diberi hidup yang kekal. Begitulah tiap orang percaya. Nah, karena itu starting point hidup kita adalah starting point perubahan dari kebinasaan masuk kepada kehidupan. Tidak akan ada mungkin ada satu kehidupan yang kita miliki kalau bukan karena kasih karunia atau pengampunan itu. Nah, kalau pengampunan itu sudah diberikan, kasih karunia itu sudah diberikan, bukankah sudah semestinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan terhadap kasih karunia itu? Nah, disitulah kemudian muncul problema di dalam kekristenan. Karena sebetulnya kita banyak sekali yang lip service atau mengatakan dengan bibir kita bahwa Tuhan mengasihi kita, kita mengatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi sejatinya sebetulnya sikap hidup kita, ya hari-hari kita, perjuangan kita tidak menunjukkan nyala api itu. Nah, mestinya nyala api oleh karena kasih karunia itu betul-betul berkobar membakar. Mestinya, ya. Tetapi kemudian seperti yang saya katakan tadi, kesadaran akan mahalnya kasih karunia Tuhan, kesadaran akan ketidakmungkinan membayar kasih karunia Tuhan, kesadaran yang tidak mungkin untuk membalas itu nyaris menipis pada kita, sehingga kita punya rasa alasan terlalu banyak untuk boleh tidak pelayanan, malas pelayanan, atau mengasihani diri. Ya saya kan gini, saya kan gitu. Lalu sebetulnya kasih karunia itu apa sih kita bilang? Katanya Dia menyelamatkan kita. Katanya kita tadinya mati, sekarang hidup. Lalu kenapa kemudian hidup yang katanya hidup karena Dia itu kita perlakukan semua kita kan gitu. Nah, karena itu kalau kita berkata ya bahwa hidup di dalam anugerah itu tidak mungkin akan bisa terjadi tanpa pemahaman pertama tadi. Nah, oleh karena itulah bagaimana Paulus mengungkapkan ketika kita diselamatkan, ketika kita boleh mengenal Dia, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena iman, dan iman itu adalah benih yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bukan karena kita sudah mati. Orang mati tidak berkeinginan, orang mati tidak bisa meminta apapun. Namanya juga mati. Nah, jadi dalam kematian kita tidak tahu dan tidak meminta apapun, sampai kemudian kita diselamatkan oleh Dia. Maka dikatakan itu adalah pekerjaan kemurahan Allah, keselamatan itu. Nah, bagaimana sekarang kita menghidupi itu supaya kita sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus itu melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan.
Tuhan dulu mendesain kita hidup seperti dulu waktu dicipta semula. Bagaimana hidup kita memuliakan Dia, melakukan kehendak. Nah karena itu kalau sekarang kita berbicara hidup dalam anugerahnya, pertanyaan yang pertama kita adalah balik lagi tadi ya, apakah kita sadar, apakah kita mengerti bahwa sebetulnya kita tadinya mati dan sudah ditebus oleh Kristus? Itu dulu yang pertama. Ini yang harus kita bangun dalam kerangka kita. Tetapi saya percaya sebagai orang Kristen yang kebaktian ya, sudah lama, sudah baptis dan disidi, mendengar banyak khotbah, semua kita akan berkata iya. Ya, kita ini selamat karena penebusan Kristus. Kita akan berkata dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Semua kita akan bicara itu. Nah sekarang kita akan berpikir dulu, ini statement of faith kita atau statement of knowledge kita? Apakah ini pernyataan dari pemikiran pengetahuan kita akan Alkitab kita atau pernyataan dari sikap iman kita? Kenapa ini jadi Bapak katakan begitu? Karena kalau itu menempel hanya menjadi sebuah pengetahuan, artinya orang Islam pun akan bilang, oh keselamatan itu bagi orang Kristen karena Yesus Kristus penebusnya. Tapi dia kan nggak perlu percaya itu kan? Tapi dia tahu. Kita bisa jadi tahu itu tapi nggak percaya itu. Oleh karena itu kita tidak cukup hanya tahu itu, tapi harus percaya itu. Nah persoalannya percaya itu adalah begini. Saya percaya, bisa juga kita bilang percaya karena kita Kristen. Lagi-lagi itu hanya sekedar ya karena memang kamu Kristen. Masa bilang Kristen nggak percaya Yesus, ya lucu bukan? Pasti kamu agamanya bukan Kristen. Sehingga penerimaan kita terhadap agama Kristen membuat kita begitu. Nah sekarang alat ukurnya apa? Kan gitu. Makanya sebetulnya alat Kristen itu sederhana ya. Saya selalu bilang kamu Kristen apa enggak, nggak usah teriak lah. Saya suka kalimat Tuhan, pohon dikenal dari buahnya. Buah itu simple. Buah itu jangan bilang saya baik. Semua orang kan menganggap dirinya apa? Baik, siapa juga itu. Maka kalau suami istri ribut, mana siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Suaminya rasa benar, istrinya rasa benar. Ya. Sampai nggak tahu lagi jadi siapa yang salah. Ngotot kalau perlu sampai habis-habisan. Tapi satu orang pun tidak mempunyai kemampuan untuk menemukan kesalahannya. Maka kadang pertikaian terjadi. Itu suami istri. Sebuah relation yang sangat close, yang sangat dekat kan. Bayangkan berjemaat. Kan itu mau saya kalau orang berjemaat. Terlalu mudah orang menuding orang lain tapi tidak pernah mampu menuding diri. Terlalu mudah orang menilai orang lain, tapi herannya gagal total menilai dirinya. Karena itu di dalam bagian seperti ini, ketika keselamatan itu datang dari satu produk knowledge kita menjadi satu produk faith kita. Nah disitulah kita mulai menyadari. Maka percaya itu kan mestinya keluar menjadi tindakan. Ini exercise yang harus kita lakukan supaya apa? Percaya kita itu teruji, terasah. Pengetahuan kita itu teruji, terasah dengan apa? Dengan melakukan. Dengan melakukan itu kebentur-benturan muncul kan. Antara keinginan kita yang datang dari pengetahuan yang kadang-kala diganggu dengan masa lalu kita yang hidup gelap itu, dengan iman yang sudah terikat pada Kristus yaitu masa depan hidup baru itu bentur terus. Di mana koreksinya akan terjadi ketika kita lakukan? Kalau kita nggak lakukan, nggak ada koreksi. Maka hidup dalam anugerah adalah bagaimana saya memberikan diri saya yang saya sadari anugerahnya untuk Dia. Simpel. Ya. Walaupun nanti masuk di tahap ini kita nggak sederhana juga susah. Kita akan menghadapi lagi problema-problema tahapan berikutnya. Ketika saudara kerja, kemudian orang lalat-lalat kerja, waduh kita naik darah setengah mati. Yesus marah kepada murid-muridnya. Berapa lama lagi kalian percaya? Hai yang kurang percaya. Yesus berteriak karena murid-muridnya apa? Ngikut, tapi gak berubah-ubah juga. Marah Yesus. Hanya bedanya kalau dia marah, kemudian on the track lagi, nah kita marah kadang-kadang kebablasan. Kita mulai koreksi lagi, betul sih aku marah, tetapi ada kebablasan, nilainya juga ternyata kurang. Jadi itu mengkoreksi lagi terhadap tadi pemahaman tadi kita itu. Loh, sebetulnya sejauh mana aku mengerti kasih Kristus ini? Saya mempertanyakan itu berdasarkan kegagalan dalam bertindak.
Karena mestinya kalau betul-betul kasih itu menguasai hati dan pikiran kita, pasti kita akan mempunyai kemampuan ekstra untuk menguasai diri, menjalankan hidup sehari-hari kita. Kalau tidak ada kemampuan ekstra, berarti ada something yang salah. Karena kita tadi sebetulnya logika sederhana kan itu. Sehingga bagaimana menggumuli hidup, bagaimana menjalaninya, bagaimana memahaminya, ini menjadi pemikiran tersendiri yang harus kita tumbuh kembangkan, saudara. Oleh karena itu hidup dalam anugerah tidak bisa menjadi sebuah teori tok. Ya, dia harus menjadi pergumulan serius kita. Mari kita urut dalam beberapa aspek. Pertama, perilaku. Perilaku adalah bagaimana kita berperilaku dimanapun, kapanpun, berelasi dengan siapapun. Kita menjadi orang yang dipercaya orang lain, nggak ya? Saudara, kalau sekedar dipercaya oleh sekelompok orang atau teman persahabatan, kalian belum Kristen. Kalau kamu mampu berelasi dengan orang tertentu, kita belum Kristen. Orang dunia juga begitu. Yesus itu turun dari surga untuk orang berdosa yang memusuhi dia, bahkan menyalibkan dia. Kita nggak nyampe ke situ ya. Tetapi minimal kita belajar untuk mengikuti, bukan bagaimana turun dari surga tersalib, karena memang produk kita nggak di sana. Tetapi karena kita adalah orang yang sudah tadinya binasa itu ditebus, maka sudah semestinya perilaku kita manis, bukan? Perilaku sebagai rasa syukur terhadap penebusan Kristus. Anugerahnya itu loh. Perilaku baik itu bukan supaya orang tahu saya baik, enggak. Perilaku baik itu adalah perilaku sebagai rasa syukur terhadap apa yang Tuhan sudah buat. Dan sudah semestinya saya hidup dengan perilaku baik itu. Saya bersyukur untuk dia, dan saya sadar sudah semestinya. Maka perilaku baik tidak menuntut sebuah pujian, tidak menuntut sebuah penghargaan. Ya orang menghargai syukur, nggak sudah, bodo amat. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Hanya harus kita bangun sesuatu. Sehingga perilaku baik menjadi keseriusan kita. Nah, bagaimana kita mengganti? Bagaimana kita mengerjakan ini? Dia mesti jadi pemikiran serius kita. Saya kalau boleh memilih 4 kerjaan, saya lebih bagus 1. Saya kalau boleh memilih pelayanan itu daripada repot karena orang lain, ngapain saya ngurus itu? Cukuplah diri saya sendiri. Mungkin banyak waktu saya duduk di kafe gitu ya. Saya bisa memilih apa yang saya suka, simpel setengah mati. Saya bisa lebih sering keluar kota, atau banyak yang minta saya kok. Betapa nyamannya. Tetapi kemudian kan kita lagi berpikir, loh, apa itu sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan atau justru tidak tahu diri? Apa yang Tuhan kasih untuk mestinya alat kerja kita pakai untuk alat tamasya, kan jadi kalah bang. Nah, inilah yang kita bilang tadi, bagaimana koreksi diri kita itu terhadap perilaku tadi berdasarkan anugerahnya. Ya. Karena itu kita diciptakannya untuk perbuatan baik yang Dia mau kan, untuk kita lakukan. Dia yang sudah memberi kita itu. Ya. Nah, jadi saudara, mensyukuri anugerah Allah itu, saya akan hidup dengan perilaku yang baik sebagai rasa syukurku dan panggilanku. Artinya panggilan itu sudah semestinya baik. Jadi mau dipuji orang, nggak dipuji orang, nggak ada urusan. Nah, itu berkelahi kita dengan diri. Kalau saudara kerja, belum tentu orang bisa menghargai. Ya. Saya pikir kalau saya kerja menunggu penghargaan orang, saya udah berhenti. Banyak hal yang saya nggak kerjakan. Tapi saya kerjakan, memang saya harus kerja kok. Sehingga bagi saya, kalau ada orang mengkhianati atau apapun, bagi saya justru kalau mau pikir lagi ya, itu kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan sedikit dari apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika di dunia ini. Dikasih segede dia, maka kita nggak kuat. Nah, tapi dikit-dikit kita dikasih sama dia, seperti mencicipi madu yang dia punya. Thanks God. Ya. Nah, karena itu, kita bangun mentalitas yang kuat. Ya. Nah, jadi saudara, hidup dalam anugerah adalah hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan, hidup di dalam membangun perilaku yang terpuji, sekalipun tidak dipuji orang, bukan karena itu, tapi karena sudah seharusnya.
Jadi jangan minta diri kita dihargai atau minta diri kita dipuji dalam pengertian hidup. Tetapi bahwa kebenaran adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Ya, artinya kalau kita kerjasama lalu dia hargai, ya kan kita kerjakan sendiri ya, ngapain sama-sama lagi. Toh iya nggak bisa hargai. Saya menemukan dalam pelayanan ini tidak mudah ya. Nah karena itu perilaku ini penting. Jadi siapa yang mengukur perilaku kita terpuji apa tidak? Bagaimana kita alat ukurnya? Gampang. Persahabatan kita sebenarnya. Kita boleh kenal orang ya, boleh ngobrol sama orang belum tentu percaya kita. Hati-hati. Saya tentu orang ngobrol, ayo banyak yang ngomong. Tapi begitu pelayanan, sorry saya nggak mau. Saya tahu orang kayak ini kartunya apa kok. Besok bakal begini. Saya nggak bakal mau. Mendingan saya sendiri kerja. Daripada jadi ribut nanti nggak mau kan. Tapi berteman, ya kenal, berteman, maka kalau perlu saya bayar. Tapi sorry ya, lebih dari itu enggak. Ya. Jadi ini menjadi pembelajaran yang kemudian kita bisa tahu untuk kita bisa belajar sama-sama. Nah, jadi itu satu, perilaku tadi. Yang kedua, bagaimana kita bekerja atau melakukan, bukan saja perilaku, tapi melakukan pekerjaan sehari-hari kita di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita yang kita emban, bagian-bagian talenta yang Tuhan kasih yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini juga menjadi sangat penting. Makin banyak talenta kita, makin banyak tuntutan Tuhan. Ya. Kalau saya diskusi dengan banyak orang, aduh Pak, hati-hati dulu dokter, saya sendiri selalu ingetin. Please, saya tahu Pak Pendeta harus pelayanan, tapi jangan terlalu capek. Kalimat itu saya paham benar. Karena memang penyakit saya tantangannya itu. Tapi saya mulai bayangin kalau saya tidak terlalu capek, apa yang saya kerjain ya? Mesti banyak yang saya lepaskan. Saya ada pada persimpangan jalan, mesti memilih mana nih. Itu saya tidak sebab itu karena saya tidak lagi pernah mencapai fit yang optimal. Ya. Nah, ini belum lagi. Ini yang masih ini nanti belum lagi ada urusan orang rumah tangga ini yang ribut itu lagi apa. Kita mesti bantu ini, yang inilah, yang itulah, yang urusan kerja lah, urusan. Waduh banyak sekali program. Mendamaikan suami istri yang sudah babak belum nak karu-karuan. Kita mesti mana bisa bilang sorry ya saya nggak bisa urus, kan nggak bisa. Sehingga saya jalan pun bisa jadi sambil jalan ya konseling saya dapatnya apa ya, telepon aja sorry ya. Udah ngomong. Itu rasanya udah gak tau lagi nih. Sambil jalan aja. Jadi saya kerjakan banyak nyambi. Kesini sambil ini, kesini sambil ini, kesini sambil ini. Sambil makan sekalian lihat ini. Ya kalau nggak buang semua waktu kita. Jadi saya nggak bisa belanja ke mall A, makanya di mall misalnya. Ini nggak bisa begitu. Mau makan, mau kemana ya? Oke sekalian situ deh, kok sekalian mau ini. Begitu dua urusan baru ke situ. Padahal dari kemarin kita udah tunda-tunda nih, mau beli ini atau mau beli itu, karena masa cuma mau beli aja di situ kan? Apa sih ini ada ketemu orang yang mau makan? Ya udah sekalian beli itu. Jadi ngaranya juga mesti melihat kepentingan lain apa ya? Ini kemudian menjadi satu pergumulan kita bukan? Tapi menuntut kita kemudian dalam pekerjaan itu bekerja lagi. Kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini. Kenapa? Hidup ini kan anugerah dia. Nah kalau hidup ini anugerah dia, hidup ini itu apa? Ya itu melayani dia. Kalau melayani dia terus, sayangnya kapan? Waktu melayani dia, kamu sedang menemukan kenikmatanmu. Waktu kamu melayani dia, kamu sedang mengambil bagianmu. Kesalahan banyak orang Kristen berpikir kalau dia melayani Tuhan membuang sesuatu, melepas sesuatu, entah itu uang, tenaga gitu kan. Salah. Kamu melayani Tuhan mengambil sesuatu. Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Nah ini yang kita mesti bereskan. Karena itu dalam pelayanan berkompetisi lah, bersemangat lah. Ya, kecuali kamu tidak mau diberkati Tuhan. Ya, itu penting. Karena pertama ya, secara umum saja, kalau kita pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang rajin, pekerja yang kreatif, banyak orang nggak mau kerja sama-sama kita. Banyak, itu udah umum saja itu. Nggak usah jauh-jauh dulu ya, kita bicara orang dunia dulu. Karena banyak mau kerja sama kita, banyak teman kita, banyak yang percaya sama kita, peluang kita banyak. Karena banyak peluang kita, artinya
untuk kita maju peluangnya banyak, itu membuat kita pasti lebih maju dari yang peluangnya sedikit. Udah untung kan kamu? Bayangkan kalau itu di dalam Tuhan, karena Tuhan oleh Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan akan tolong kita. Nah karena itulah kesadaran seperti ini yang mestinya kita bangun. Ini bagaimana kita tumbuh kembangkan, sehingga ini menjadi gairah kita, semangat kita untuk kemudian kita menjalankan apa yang mesti kita jalankan. Lalu kita berpacu. Jadi hidup di dalam anugerah itu bukan sama dengan ya nggak apa-apa deh, kita gini-gini ntar juga Tuhan cukupi. Bukan itu mental tempe, itu mental paya, itu mental sawah itu. Kesalahan orang Kristen adalah dia pikir dia malas, nanti Tuhan yang tolong. Ya semua karena anugerah Tuhan, tapi malas saja terus. Saya nggak ngerti itu. Apa yang mau maksud anugerah Tuhan? Apa nggak baca Alkitab? Kok malas belajarlah sama apa? Semua. Supaya kamu berubah dalam kemalasan Tuhan, mana itu? Dan sebetulnya ya soal cerdas, soal tahu, soal apa yang kerja, itu soal sikap hati. Saya paling sulit ngajarin orang yang kurang rendah hati. Itu paling sulit. Kalau orang rendah hati, dia beri telinganya itu betul-betul beri telinga untuk menyerap semua informasi yang ada. Tapi kalau orang sudah gak sombong, dia pikir dia tahu. Tembok itu udah susah. Dikasih 50, 10 masuk aja udah bagus. Saya tiap ketemu orang ya, saya mau belajar, memang saya lebih goblok dari dia. Ini orang bicaranya sekuritas, memang saya bukan orang sekuritas. Jelas dia lebih pintar. Kalau gini ya, oh, jadi kalau gini, oh, terus ini gini, tapi kan kalau gini bisa, ngapa kalau begini? Oh gitu ya, oh good. Besok saya tahu lagi, tambah lagi 1 ilmu, kan begitu aja sebetulnya. Karena saya menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar datang sama dia. Saya nggak boleh dong anggap saya sejajar sama dia. Ya goblok atuh, kalau sejajar ngapain belajar? Sebaliknya ketika saya guru, saya nggak bisa menjawab pertanyaan dia. Jadi saya mesti apa? Saya mesti belajar bisa-bisa. Karena saya akan pergi sebagai guru. Tapi saya akan buka hati yang bisa-bisa. Karena saya mau datang sebagai murid. Bawa catatan yang perlu nih untuk mendengar orang ini mencatat apa saja dari orang ini, kan begitu. Dua sikap yang berbeda. Tapi kalau saya guru, saya nggak mau ngapain murid saya. Saya mesti bekali diri saya supaya apapun yang mereka tanya saya mesti bisa jawab. Kaitannya kemana ya? Kaitannya sih belajar ini, kaitannya sini. Capek? Ya iya. Nah capek itulah kita seringkali gampang. Tapi capek fisik kadang-kadang kita masih berani ya. Capek hati apa ya? Lebih susah lagi kan? Lebih nggak mau lagi kita. Nah karena itu kalau memang anugerah itu Tuhan sudah berikan dan kita hidup dalam anugerah itu, jadi kita tunjukkan. Ya, mari kita tunjukkan hidup dalam anugerah itu sehingga betul-betul hidup kita ya seperti yang Tuhan mau itu. Nah itu kan jadi indah susah. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Saya pikir ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, dan bagaimana kemudian semua itu menjadi semangat kita, gairah kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah inilah mestinya yang menjadi satu kekuatan kita di dalam hidup keimanan kita, sehingga anugerah itu betul-betul memberi kita inspirasi yang kuat, sehingga anugerah itu kita syukuri dengan perubahan perilaku kita, supaya perilaku kita sesuai dengan kehendak Dia yang memberi anugerah. Kita berperilaku baik karena sudah seharusnya baik. Itu panggilan kita. Dihargai orang apa enggak urusan nomor 5 ya. Tapi harus kan. Jadi jangan kita jadi jahat. Sebetulnya kita baik, tapi kita jahat karena dia jahat misalnya. Ya lucu atuh. Lu gak mau kerjain, gue juga gak mau lu. Kok kerjain gue jadi berantakan kamu gara-gara 2 orang begitu. Bagi saya gak masuk akal ya. Kalau ada orang macam-macam dan sebab kamu pinggir saya kerjain. Kerja 5 orang pun saya rela kerja. Ya asal kebenaran itu benar. Karena percayalah, daripada tenaga 5
melayani tidak jujur. Tuhan nggak suka. Ngapain buat energi kan? Lebih bagus kita sendiri dalam kejujuran mengerjakan itu. Tapi capek, keringat darah ya. Jangan lupa, kau mati hidup pun karena anugerahnya. Maka kalau dia memberimu hidup dari mati, cuma menolong kau mengerjakan pekerjaan yang untuk kemudian dia, ya elah. Apa sulitnya bagi Tuhan? Sederhana ya. Kalau memang itu waktu dia, kalau memang itu mau dia, pasti dia akan bisa kerjakan. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, saudara, ini yang menjadi perhatian kita. Bagaimana kemudian ini dilakukan dan kita hidup di dalam perilaku yang baik tadi. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan tadi, begitu ya. Dan yang ketiga, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Ya, bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita sebagai pusat informasi tentang Kristus itu. Saya menyebut istilah pusat informasi itu begini. Kalau saudara nggak tahu nomor telepon PTA, PTB, teleponnya kemana? 108 kan? Nah, lalu kita cari. Ya. Nah, kalau 109 itu ada bagian yang informasi emergency, ada informasi ini, informasi itu. Tapi kalau 108 itu penerangan, lalu kita dapat semua informasi kan? Kita mau PT apa, kita mau apa, kita mau. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen menjadi pusat informasi kekristenan? Jadi kalau orang melihat kita, dia tahu apa itu Kristen. Tahunya itu bukan ini, ini apa? Oh Filipi 3, oh Filipi 5, atau Efesus. Bukan itu. Tapi artinya dia lihat, benar. Coba deh kamu lihat. Keluarga mereka itu lain. Kristen, gitu kan? Coba kamu lihat, pelayanannya semangat loh. Kristen, itu Kristen begitu tuh. Orang banyak tahu agama kita Kristen, tapi kalau tidak dapat informasi kekristenan dari kita, maka mereka dapat seringkali informasi yang salah. Orang Kristen tuh, ya itu yang ribet-ribet itu, kan jadi rapat tuh. Kok yang ribet-ribet itu? Ya. Saya ingat ada satu anekdot yang lucu begitu ya di Sumatera dulu. Jadi ada satu encik datang terus mau ngurus apa kalau dulu istilahnya K1 gitu ya. Jadi dia datang ya ada interview. Encik ini betul-betul lahir di Cina datang dulu baru ngerantau kemari. Jadi dia tua pas ada pendataan ditanyain semua. Ya akhirnya dia menjawab dengan terseok-seok. Nah terakhir pertanyaan itu juga ada pertanyaan salah satunya kan. Dia tahu Pancasila apa? Kok tahu Pancasila? Oh tahu. Apa Pancasila? Oh itu yang sering datang ke rumah bingung kan? Pancasila, iya sering datang minta uang, kasih. Oh Pancasila datang minta uang. Rupanya pemuda Pancasila gitu. Ya memang sering datang ke rumahnya minta uang. Jadi artinya ketika orang yang awam ini, enceng ini ditanya Pancasila, dia tak tahu, dia dapat informasi soal Pancasila. Tapi informasinya dia dapat itu. Datang pakai garis Pancasila, pemuda Allah yang lain, duit bulanan, duit keamanan. Ya itulah Pancasila. Miris gitu. Ya. Karena kalau kita diskusi teman-teman kalau lama di luar, kok di Indonesia boleh ya Pak? Kok bisa begini ya? Kok bisa? Saya ketawa setengah mati gitu. Siapa yang bilang bisa? Nggak bisa. Ada undang-undangnya. Tapi kok terjadi ya? Itu lo kurang ajar. Nah itu kok salahkan pemimpinnya, jangan bilang negara. Tapi orang sudah salah mengenal, salah informasi. Ya, Indonesia ini penuh keajaiban, anti korupsi, tapi koruptor dapat gerasi, dapat potongan, anti narkoba katanya kan. Hukum mati itu lagi diperjuangkan, malah dapat gerasi juga. Belum lama lagi, kan jadi lucu-lucu sebetulnya. Tapi ya itulah Indonesia, negara 1001 dongeng. Apa juga terjadi misalnya? Salah informasi. Tapi maaf loh, kekristenan juga orang banyak salah informasi. Oh pendeta, saya tahu. Pendeta kan yang naik Rolls Royce, kan yang naik S-Class ya. Nah lu, itulah pendeta. Salah informasi kita. Tapi mau dibilang apa mereka ya? Jadi ada semua kekacauan saudara.
yang salah ya. Ini menakutkan buat kita. Sehingga akhirnya tidak ada lagi nilai-nilai esensial tentang kekristenan yang bisa dibaca dalam tiap hidup orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa lagi menjadi pusat informasi. Jadi kalau kita bilang hidup kami hanya anugerah, mereka bingung nanti hidup kita. Kok kayaknya saya nggak ngelihat apa yang dimaksud anugerah ya. Kalimat ini sering mudah ya. Ini kan semua dari Tuhan Pak. Ya aku mengharap Tuhan. Ya, kalimatnya bagus-bagus semua gitu kan. Ya. Kalau uang kita, harta kita, kemuliaan Tuhan, kenapa sih lu beli pedit amat mau nyumbang? Kalau semua bilang hidup anugerah Tuhan, kenapa sih susah amat sih kamu mau bertumbuh dalam iman? Alasan aja. Kalau memang semua dari Tuhan mestinya sederhana. Tapi itulah kenyataan yang menyedihkan. Sehingga kita hanya menjalaninya dalam lingkar kesalahan. Nah inilah yang mesti kita jaga dalam hidup kita supaya langkah kita tetap benar dalam hidup kita. Kita berani melayani Tuhan kita itu dengan sungguh-sungguh. Jadi saya pikir ini yang mestinya kita sadari di dalam pemahaman kita. Hidup dalam anugerah Allah itu adalah hidup bagaimana saya menerima dan menyadari, bagaimana saya menyadari apapun yang saya punya dan saya terima datang dari Dia. Dan sudah semestinya saya lakukan kepada Dia, kembalikan. Kalau tidak, cuma satu saja lah, kamu belum Kristen gitu, mesti berani dikit lah. Percuma saya di Kristen. Mesti berani dikit gitu. Ya. Jadi jangan buang-buang waktu, apalagi ribut orang kiri kanan kita kritikin sana sini segala macam. Kelakuan kita saja enggak beres-beres. Saya paling susah kalau berkomunikasi dengan orang Kristen yang merasa paling suci dan paling hebat. Lalu kita juga orang tolol semua. Nah saya malas berdebat kalau saya mendebati, apalagi kalau udah ngomong begini. Kadang-kadang saya itu mesti, saya menahan diri. Kenapa? Karena semua yang diomongin orang udah saya kerjain A sampai Z. Kalian boleh tanya apa saja soal pelayanan. Ya, mau ke bawah jembatan, ya, mau pelayanan orang kumuh, mobil saya pakai tuh, saya belum merek. Mau melayani anak-anak di kumpulan sampah sana, saya udah lakukan. Ke penjara sudah, apa yang belum? Sampai terus saya mesti berpikir dengan semua yang dikerjakan itu. Apa yang paling efektif yang sebetulnya yang ada pada saya? Nah, sampai berdiri sekolah itu, berdiri pamai, semua ada pergumulan yang cukup panjang. Saya nggak usah ngomong panjang-panjang, cukup orang ceritakan satu pelayanan ABCD, kira-kira saya tahu soal pelayanan. Tetapi yang menjadi sulit bagi saya adalah saya tidak mungkin terlibat di dalam semuanya. Dan selalu kesulitan yang saya temukan yang paling puncak adalah terlalu sulit untuk cari orang yang punya hati untuk mengerjakannya. Tapi semua orang Kristen sama-sama bilang hidup banyak karena anugerah. Kami mau melayani Tuhan. Tapi mau melayani Tuhan kok jadi begini? Mestinya kan enggak. Makanya Petrus dipertanyakan oleh Tuhan kan. Petrus kau cinta tuh. Tuhan aku tahu kau cinta. Gembalakan dong. 3 kali ditanya sampai nangis tadi Petrus. Baru dia sadar karena ternyata memang dia bukan gembala yang baik. Berapa kali dia tinggalkan domba itu, bahkan gembalanya pun ditinggalkan. Mengerikan. Dia hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan pelayanan yang begitu indah itu, malah itu ditinggalkannya, dia kembali lagi jadi penjara ikan. Jadi itulah Petrus. Sampai dia waktu dia menemukan kesadaran itu dia berubah. Dan kemudian dia bagaimana menghidupi kehidupan yang semestinya. Mudah untuk kita mengatakan hidup kita hanya anugerah Tuhan. Tetapi akankah informasi itu bisa didapat dari hidup kita? Nah, itu pertanyaan benar. Kalau tidak, artinya kita mesti berkata, Tuhan ampuni. Mestinya. Tiap orang lihat, dia tahu kalau hidup dia hidup. Tapi faktanya orang tidak melihat itu. Atau minimal sinyalnya jelek, orang salah baca, salah dengar, salah ngerti. Karena itu perjuangan hidup kita nggak sederhana. Pergelaran kita sendiri. Fluktuasi hidup ini nggak gampang. Saya kadang pikir ya, mau pelajaran kerjanya capek, kalau capek juga emosi kadang-kadang jadi naik.
serba salah kayaknya begitu. Enggak, kerjainnya salah, kerjain jadi salah. Hanya saya ngerti betul betapa tidak mudahnya melayani Tuhan. Kita udah mau nih, waktu, tenaga, bil semua. Kalau sudah super pada capek, emosi kita juga gampang kesulit kalau kemudian kerjaan sudah yang diharapin cepat lambat begitu kan. Yang mestinya kerja benar cuma kerjain gitu aja salah, waduh itu dah kosletnya nggak karuan dah. Gimana cara ngurangi? Gampang, jangan terlalu banyak kerjaan Pak, jangan terlalu banyak pelayanan. Enak sih. Cari aja di situ. Lalu mata kita ngeliatin, kok itu rusak? Pak, kok nggak dikerjain Pak? Ah, orang lain aja Tuhan panggil. Kok nggak ada orang lain loh Pak? Ajarin aja, kita lihat aja nanti sampai nanti. Apa begitu? Ribetin. Sebetulnya Tuhan mau yang mana kan? Pertanyaannya muncul kan? Kerjain semua apa enggak? Jangan ajarin saya ngatur waktu. Saya tahu loh. Saya ngajarin orang timetable udah berapa puluh tahun lalu tuh. Kita belajar itu dan ngajar itu saya sudah. Tapi ini ketika saya ngeliatin realita itu baru saya ngerti. Kayak apa tuh rasul-rasul pelayanan ini? Karena mereka seringkali diperhadapkan pada situasi yang disebut Paulus apa? Seringkali kami kehabisan akal. Tapi tidak putus asa. Duh. Sampai begitu? Iya. Sampai nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Ini mesti gimana nih gitu kan? Tapi percaya Tuhan pasti tolong. Itu rasul. Jadi pelayanan sama Tuhan itu bukan bim salah bim semua berblok mulus kayak apa aja. Kagak. Prosesnya itu berat. Ya. Itulah cerita Paulus. Apalagi kalau udah makin seperti kita ke pelayanan sekarang lagi. Istri mesti dipikirin, anak mesti dipikirin, perjalanan hidup panjang, gereja mesti dipikirin, itu mesti, waduh mak, salah-salah ini diurus itu terabaikan, kan gawat semua itu, mesti dibalance semua, waduh, hidup balance itu yang paling berat. Hidup seimbang itu paling sulit. Kalau ekstrim gampang, kamu ekstrim ke kiri, ya sudah, atau mau ekstrim ke kanan, ekstrim kanan, abaikan kiri, ekstrim kiri, abaikan kanan, gampang kan? Gampang. Balance. Ya, berani kerja ini, itu kerjain terus, lupakan di sini, itu gawat. Saya kan nggak boleh pelayanan gila-gilaan lalu lupa keluarga, atau ngurusin keluarga terus lalu lupa pelayanan, nah itu jadi kayak konfrontasi yang diabaikan, kan nggak begitu kan? Kerjakan dua-dua, nah itu yang mabok, badannya cuma satu. Nah barulah kita tahu lagi, ternyata pada akhirnya kita sadar juga, semua yang kita kerjakan pun ternyata apa? Anugerah dia juga. Nah itulah membuat kita makin sadar bahasa. Iya, kalau hidupku melayani Tuhan, seperti Paulus bilang, hidupku Kristus mati untukku. Sakit pun dia jalan dan terus pelayanan. Kira juga. Ya bagi saya kalau soal sakit sih sudah nggak pernah lah namanya sakit harus membuat saya berhenti pelayanan. Kecuali memang sudah kagak bisa jalan, kagak bisa apa lagi, dan dokter melarang. Tetapi ada bagian-bagian kemudian kalau kita lihat itu pun ternyata nggak hebat-hebat juga. Toh bisa jalan pun balik-balik lagi kasih karunia dia. Cara dia melarang kita. Karena itu sadarlah itu dalam anugerah ya. Nah, habis retret kemarin pulang. Sabtu pagi itu dari Jumat saya sudah agak lemes ya. Sabtu itu saya, bisa sampai dehidrasi itu sampai Jakarta begitu. Jadi Minggu, tapi Jumatnya itu saya jadi telepon orang. Pak Bigman minta maaf, saya mesti ada jadwal jam 8.10 ya di tempat lain di gereja luar. Pak ingin maaf, sorry Pak, ada kesalahan atur jadi apa di minggu nanti 2 kali ya Pak. Nggak apa-apa saya. Karena saya tipe orang yang juga sangat menyadari kalau Tuhan mau ya mau, kalau enggak ya. Yang saya paling jengkel kalau kemudian kadang-kadang pas sudah datang ada 2 pembicara di situ, itu pusing kepala saya. Jadi ngaturnya gimana sih kan begitu. Nah jadi saya bilang apa-apa. Tapi gue Sabtu jalan, Minggu pulang, ya Minggu malam itu baru saya bersyukur itu tidur bablas dulu. Ya Sabtu malam tidur bablas, bangun siangan kan. Wah itu pun masih kekuras. Sehingga 2 kali khotbah saya pakai meja semua, saya minta duduk. Kalau berdiri saya habis drop ini semuanya. Saya selesaikan tugas saya.
Senin saya mesti ke kantor lagi urus beberapa hal. Mestinya syuting. Ada komite, udahlah saya cek, oke syutingnya jam berapa nanti? Tak, bukannya nggak ada hari ini, bukannya dia salah. Waduh, lu ngacak saya bilang, kan tetep. Jadi kamu bisa tarik, nggak bisa. Karena dia sama. Tapi buat saya jadi bagus juga sih tidur aja gitu. Saya mau penuhi komitmen saya nggak pernah mau lari dari tanggung jawab saya. Tapi itu juga kan. Jadi jam 10 minggu itu saya baru bangun, balik lagi, makan sebentar, pulang lagi, istirahat lagi, pergi lagi, balik lagi, sudah selesai. Ya. Nah pada waktu kemudian selesai semua, Seninnya itu nggak jadi ya, ke kantor sebentar ngurusin ini itu, balik lagi udah langsung bablas tidur ya. Saya izin lah ya, Seninnya untuk apa? Digantilah yang Seninnya RPK. Karena Selasa pagi saya mesti bangun lagi PK. Ya pulih lagi pulang dikit lagi. Kalau saya ngikutin badan saya, ya banyak pelayanan yang saya mesti cancel. Tapi lewat juga. Tapi bahaya nggak? Nggak tahu. Bisa ya, bisa nggak? Toh hidup pun apa? Yang saya tahu, istirahat secukupnya, ya, minum banyak, makan tobat. Saya belajar saja lakukan. Ya, namanya udah drop ya, saya buru-buru atur-atur. Akhirnya, toh saya pikir-pikir, yang saya atur Tuhan lebih hebat. Dia bisa bikin kesalahan orang jadi pertolonganku. Saya lakukan ini. Maka kalau kita mau bilang, udahlah jangan berdalih lah, main pun susah ini yang segala macam. Enggak lah. Kalau Tuhan mau ngajaran, semua itu under kontrol dia. Dia tahu siapa kita. Asal jujur. Ini kan kejujuran kita memang, ya saya mau tanggung jawab, bukan mau sok-sok nekat-nekatan bikin sesuatu yang tak perlu, bukan itu. Ya. Berpikir mesti melakukan itu, tapi dengan tekad yang kuat untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, saya stop sampai sini, sehingga dengan demikian hidup anak muda itu betul-betul aktual dalam hidup kita. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Pak Sandi. Bagaimana menurut Bapak ini terjadi pada diri saya, Pak? Sebetulnya waktu itu saya ingin ikut retreat ya Pak ya, dan banyak gitu. Tiba-tiba saya, memang tanggal 15 itu ada acara adat, di mana saya diminta tolong oleh keluarga suami itu untuk duduk di atas panggung mewakili suami. Kemudian hari Jumatnya, kalau saya menyusul, tapi di rumah saya menerima kebaktian pensiunan. Sampai nggak mungkin lah saya bisa datang gitu Pak. Apakah pilihan saya itu salah Pak kalau yang tanggal 15 saya mengambil yang ini, karena di sini saya ya boleh dikatakan yang menjaga nama baik keluarga dari Pak suami lah gitu kan, karena duduk di atas panggung yang mesti turun naik itu kan, dan sebetulnya saya juga rasanya malas, kaki kram-kram gitu Pak. Apa itu keputusan saya mengambil itu dan menyampingkan berikut itu keliru nggak ya Pak? Ada hal yang mesti diperhatikan. Retreat itu bukan barang suci yang kemudian harus diikuti juga tidak. Ya. Urusan keluarga jangan abaikan juga karena itu. Keluarga adalah tali temali pertama yang penting. Tapi kalau ikutin yang khotbah di retreat nggak datang, bahaya juga dong. Udah komit nggak datang. Untung saya khotbah ya. Jadi yang kedua, ketika di rumah kita ada lalu kita sendiri ngilang. Mau seakan-akan heran, ini tuan rumahnya kok malah ngilang. Sepertinya kita dianggap sok sibuk nanti sama orang lain, malah gak bagus. Jadi batu sandungan. Karena di retreat juga peserta yang mau diapain. Toh melayani Tuhan bukan cuma di tempat retreat. Nah, cuma posisi yang menjadi selalu sulit adalah kalau kemudian peran yang kita mainkan. Ya. Nah ini yang harus kita pilih. Karena apa? Kalau yang kita peran mainkan tadi kan keluarga tetap pelayanan. Tidak jadi batu sandungan, pelayanan, kenapa tidak? Nah itu yang mesti diperhatikan. Bagi saya orang ikut retreat juga tidak selalu jadi lebih bagus. Padahal kalau dia ikut retreat dia tinggalin misalnya bininya atau apanya, dia nggak mau urus misalnya ya, bodo amat. Atau ada orang kesempatan retreat juga kan, mau lari dari rumah sebetulnya kan, alasannya retreat. 1001 macam loh. Ya, jadi tidak kemudian kegiatan itu membuat sesuatu itu jadi suci, tapi kehadiran kita, pemaknaan itu yang menjadi penting. Karena itu kita mesti jujur pada situasi itu.
Tuhan bisa bikin kok. Tapi bisa aja kita jadikan sesuatu alasan yang sebetulnya nggak penting-penting amat kan. Cuma karena kita malas aja gitu. Nah, itu juga kan nggak bagus kan. Nah sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, ya nikmatin aja. Ya, lakuin aja, emang kenapa sih kan? Hal-hal yang kita bisa kerjakan, ya kita kerjakan. Nah jadi, itu menjadi bagian-bagian yang kita bisa nikmatin kok. Nggak jadi salah lah. Nah, jadi saya pikir ini yang bisa kita jalani, kita kerjakan gitu ya. Sehingga apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih ini, mana ini. Karena jangan lupa pelayanan apapun itu adalah pelayanan. Good, ada lagi? Ini kalau dalam pelayanan Pak ya, kalau emang kita mau melakukan sih kita melakukan semuanya yang sebenarnya bukan bagian kita karena orang lain juga peduli kita lakukan juga. Padahal ada bagian yang masing-masing tanggung jawab. Tapi karena kurang bertanggung jawab, jadi akhirnya kita melakukan juga. Tapi lama-lama kita ngelihatnya dan mendidik dia juga. Itu gimana? Pertama, kalau itu adalah menyangkut kita, yang bodoh kita, kenapa pilih orang tidak bertanggung jawab? Dalam sistem organisasi itu penting. Ya, selalu kita bilang, heran cuma bodoh yang kerja. Bukan. Kamu terlalu bodoh untuk pilih orang yang bisa kerja. Pilih orang yang bisa kerja. Saya udah kalau milih orang udah ngitung, ini bobol, udah saya udah tahu bakal bobol di situ. Udah saya hitung, Pak. Cuma kadang-kadang ada pertimbangan tertentu aja, ya, membuat kita udah urut dada aja lah gitu ya. Nah jadi ada disiplin di dalam gereja yang diatur. Orang kalau nggak bertanggung jawab, jangan. Kan Paulus bilang percayakanlah kepada orang yang bisa dipercaya. Nggak bisa percaya, pinggirkan. Ya, jadi kalau itu case lainnya, wah orang udah berantakan ya kita beresin, selesai kan. Tapi kalau kemudian proyek berikutnya jangan kasih dia. Ternyata orang nggak bisa dipercaya, coret. Itu disiplin. Karena kerjaan itu bukan merosongan nih. Kalau dilakukan seenak perutnya, dia ada waktu dia kerjakan dia nggak tanggung jawab, coret, nggak layak ada di situ. Makanya dikatakan kan prajurit itu nggak datang ke komandannya, komandan ntar makannya makan apa? No. Dia nggak berkeluh kesah. Komandannya bilang maju dia bertempur. Itu tentara itu. Kagak ada urusannya dengan Tuhan. Bagaimana lagi Laskar Kristus? Mental kita atau mental payah kalau gitu, ya. Nah jadi kalau orang nggak bertanggung jawab kerjakan. Tapi kalau itu menyangkut kamu untuk next project jangan libatkan. Karena dia sudah menghina dirinya. Tapi Pak gimana dong? Berarti orang kan bisa berubah. Ya, kalau udah berubah lain lagi ceritanya. Itu urusan nanti. Berubah kan bukan urusan kita. Kita nggak bisa merubah hati orang. Tuhan yang bisa mengubah hati orang kan. Nah disiplin begini ini penting. Gereja ini sebetulnya adalah kelemahannya apa? Salah menerjemahkan kasih. Kasih itu jadi kayak seenak perutnya. Nggak ada itu. Kasih minus hukum itu liar. Itu pembodohan yang paling mengerikan. Tuhan saja menghajar orang yang dikasihi. Tuhan memecat si Yudas. Nggak main-main. Ya. Sehingga tiap orang mestinya menyadari betul kasih itu membuat orang bertanggung jawab. Karena kasih ayah terhadap keluarga, dia cari makan. Kasih ibu terhadap keluarga, dia kerja, kan urus rumah tangganya baik-baik. Kasih yang membuat. Tapi kalau si ayah terlalu cinta diri, pasti di luar rumah terus. Si emak terlalu cinta diri, si ibunya pasti alisan terus, kan gitu kan. Rumahnya berantakan, bodoh amat. Tapi kalau kasih terhadap rumah itu kan membuat dia bertanggung jawab. Ah begitu kan kerjaan tadi. Ya. Nah jadi di dalam hal seperti kita bilang, anugerah itu bukan barang recehan ya. Tuhan pemurah, tetapi tidak murahan. Selalu ingat, disiplin ini penting. Maka orang bilang saya paling benar kadang-kadang kan nggak boleh gitu dong, kan harus mengasihi. Lu ngomong mengasihi, nah lu sendiri bikin salah gak mikir. Kasih dong orang lain supaya jangan bikin jengkel dong artinya ya. Kerjakan tuh kerjaan. Begitu ditegur aja. Kok main tegur-tegur begitu sih kan kita mesti saling mengasihi. Lalu kalau waktu bikin salah sadar nggak? Lucu kan? Nah itu yang saya bilang orang selalu mampu melihat dirinya dan memahami dirinya tapi tidak pernah mau belajar memahami orang lain. Itu yang selalu dianggapnya dirinya paling hebat, itu yang paling hebat. Ya, itu sulit sekali. Ya, saya kalau ada case-case tertentu orang bilang, Pak datang kalau ngomong apa? Saya bilang sorry.
Kalau orang udah menilai saya A, B, C, D, E, silakan. Berarti kamu udah cukup pintar. Saya datang juga percuma. Orang tidak mampu menilai saya kok. Pak Bigman payah, nggak begini. Ya sudah. Saya nggak akan diskusi dengan orang begitu. Kalau dia kebingungan, kenapa gini? Oke, kita diskusi. Lo boleh tanya, kita jawab gitu kan. Karena orang kalau sudah membuat kesimpulan, kita jawab pertanyaan dia, dianggapnya apa? Kita nggak mau kalah. Ya jadinya lucu kan? Lo kita jawab jadi salah. Kita diam, dia pikir dia benar, kita yang salah. Lah salah lagi. Sudah. Kalau di sana aku di sini kan itu lagunya ya. Tinggal biar sama-sama kita pelayanan kita bagus lah kalau kamu pelayanan. Orang akan dikenal dari duanya dan waktu akan membuktikan semua. Ya, ingat ya, waktu akan membuktikan semua. Percayalah kebenaran itu nggak bisa dibohong-bohongin. Kita udah cukup banyak ngalamin case ini, kita juga sama. Ini itu apa segala, karena ada duduk kayaknya bolak-balik lagi. Tapi ada kasihan keluarganya apa yang korban. Mau ngakui malu. Kita juga bilang ayo, tapi ya susah kadang-kadang gengsi lebih besar daripada dompet kan. Dompet nggak seberapa, gengsi kan kalau gede jadi susah juga. Sehingga gengsi nggak bisa didompetin. Padahal kalau bisa masuk di dalam dompet kan selesai, udah sok terus itu kan kira-kira gitu. Tapi gengsi kegedean kan sudah. Tapi itu kan kesalahan. Nah akhirnya orang kemakan. Nah akhirnya muncullah sebuah pertanyaan. Sebetulnya hidup kita ini anugerah bukan? Kenapa sih kamu sebegitunya? Ya. Nah, itulah gunanya kemudian kita memikirkan kenyataan kehidupan. Kalau saya salah, nggak apa-apa. Seminggu, sebulan, setahun kalian lihat, betul nggak saya salah? Anggap ya. Simpel. Saya ngotot saya benar. Nggak apa-apa. Lihat lagi seminggu, sebulan, setahun kemudian betul nggak tapi benar apa? Simpel. Hidup saya ini show. Itu hidup kita semua kan. Hidup kita kan di atas panggung kan. Jangan taruh di bawah ganteng kan. Simpel. Orang akan lihat itu. Ya. Nah hal-hal begini yang kita mesti tumbuh kembang. Tapi kita juga mesti punya sikap ya. A untuk A, B untuk B. Jangan juga munafik. Kadang-kadang banyak orang Kristen saya bilang munafik. Udah tahu salah, nggak enak itu berarti saya munafik. Salah ya salah. Ya itu kalau kita bilang salah kan jadi nggak enak. Kalau kita buat jadi dia nggak suka sama kita. Ya terserah akhirnya memang kamu suka orang suka sama kamu. Kamu tidak pernah mau suka, itu adalah Tuhan yang suka sama kamu. Sometimes kamu menyukakan Tuhan dan sukai orang lain. It's the truth. Kebenaran itu kadang-kadang membuat kita terpisah. Kayak kalau orang cinta kebenaran, kita ngomong jujur dianggap pengkhianat kan? Pengkhianat lu nggak bisa pegang pertemanan, loh. Masa gara-gara temen terus yang salah kita bilang benar? Tapi dia pertemanan banyak tuh, dianggap pengkhianat akhirnya. Itu dia. Oke, good. Lagi? Jadi kesimpulan dari hidup dalam anugerah itu tadi ada 3 poin kan ya Pak. Perilaku yang terpuji, kedua melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan talenta yang ada semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga menempatkan diri sebagai pusat informasi. Lalu dalam konteks ibu rumah tangga nih Pak, seorang ibu rumah tangga dipercayakan sebuah keluarga. Lalu dia melakukan pelayanan dalam keluarga itu aja kan, dengan suami, dengan anak, melakukan perilaku dan sebagainya. Apa itu tetap dia harus perlu melakukan pelayanan keluar seperti ke gereja atau keluar? Sebetulnya itu pertanyaan agak aneh. Kenapa mungkin kita di rumah toh? Kan sebetulnya nggak mungkin itu kan kalimat itu. Anak juga mesti ke sekolah minggu. Ya. Kan gitu. Artinya kita kan mesti ke gereja. Artinya lagi apa yang kita bisa bantu, keluarga kita bisa bantu. Di gereja tersebut cuma jadi member aja? Itu yang aneh. Itu tidak boleh, harus Loh, pelayanan. makanya kan kita bilang, kalau kamu bilang hidup kamu anugerah, how can you just be a member itu? Gimana bisa sih kamu kok bisa gitu? Anak saya bisa tampar itu kalau itu aja. Sampai anak-anak kadang-kadang kurang suka sama. Apa temen gue stop. Nah kalau dia ribut itu, lu begini. Abang nggak mau tahu, kamu harus belajar. Kalau dia kurang ajar, biarin dia kurang ajar. Kamu kerjakan. Anak-anak kan, lu nggak mampu tinggal kan gitu kan. Anak saya kalau coba-coba gitu, saya marahin. Kesel dia sama saya kan. Kayak nggak ngerti, bukan bapak nggak ngerti. Saya ngerti. Tetapi kamu ingat ini kamu tidak serang pelayanan kepada satu tim. Kamu pelayanan kepada Tuhan. Lakukan begitu.
betul misalnya, tapi mereka ikut. Itu seringan sekian. Ini mau main lagi, kemana tadi kasih tahu? Emang seberapa betul kerja? Emang papa pemalas? Ya tapi apa dikasih tahu? Udah lalu dapat partner yang gobloknya setengah mati, jeleknya setengah mati, sudahlah. Itu kesempatan kamu jadi bagus setengah mati juga kan? Dia kesel-kesel. Ya pergi. Mesti angkat tugas, udah enak-enak kebayang mau bangun siang, bangun pagi. Lalu saya udah bilang dia, kamu terus pagi bisa, siang bisa, apa-apa 2-3 kali, lu main 2-3 kali, emang kenapa? Ya, jadi ada satu bagian-bagian di mana ya lah juga kita mesti tahu aja itu loh pelayanan. Ya. Jadi gitu kadang-kadang kan potak-patik juga, misalnya singer lari ini siang nggak datang. Banyak yang saya rapotnya juga. Aku mesti ganti lagi. Kemarin gantiin, ini gimana sih ngaturnya? Kadang-kadang dia juga kesal. Saya mau lagi. Stop. Saya ngerti anak-anak ini, namanya anak-anak remaja ya. Ngomel-ngomelnya keselnya ya, ngerti lah. Tapi saya bilang itu nggak boleh, nggak benar. Sometimes mereka juga kesel kan. Gimana sih Bapak ini ceritanya selalu kita yang salah. Kamu salah. Ketika menganggap ini menjadi sebuah beban. Papa udah biasanya berbagi. Papa pendeta harus nggak perlu kerja gitu. Kalau perlu orang nggak kerja, Papa yang kerja. Kalau perlu saya ngangkat kursi, saya ngangkat kursi. Waduh, Papa Bima jangan gitu dong. Loh, jangan gitu gimana? Mestinya kan nggak perlu saya ngangkat kan. Kalian udah ngatur dong. Tapi kalau kemudian kenapa gerubuk semua sibuk lalu orang datang misalnya yang kayak dia, saya angkat. Ya kalau ada situ anak-anak muda yang dekat, saya teriakin. Kalau nggak saya angkat sendiri. Tapi karena saya sudah nggak sekuat dulu lagi, nggak bisa 4 sekaligus kan. Ya paling 2-1 saya seret-seret gitu. Baru yang buru-buru lari semua kan gitu. Tapi mungkin juga mereka tidak sedang tugas. Tapi kadang-kadang ada satu situasi yang nggak usah mainkan sambung sudah, gitu. Nah jadi terlibat itu di situ. Karena apa? Kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu as a family, satu keluarga, terus ada keluarga yang disebut gereja. Ya. Jadi keluarga kita itu keluarga kecil nih, keluarga besar kita gereja. Nggak mungkin juga terlibat, harus terlibat. Tinggal apa terserah. Kalau kalian mau anak-anak kalian nanti punya masa depan, pasti akan begitu. Anak-anak saya di era-era pemberontakan usia-usianya kan, pasti banyak selisih sama saya. Nggak selalu mulus itu. Sementara sisi lain saya udah mulai melepas apa ini namanya sikap ngatur, mulai nego. Anak-anak muncul kan jadinya gitu kan. Tapi itu udah umur memang. Kita nggak bisa hindarin kan. Jadi jangan pikir anak pendeta nggak berani ngelawan. Ngelawan juga sama aja mana lain. Buat orang lain saya pendeta, buat anak saya mau bukan pendeta, bapaknya. Normal apa itu? Lu nggak bisa begini ya, nggak bisa begini. Wah, papa terlalu gini, papa. Mereka bisa nggak puas pasti. Apalagi kayak saya super begitu, super disiplin untuk mendisiplin mereka misalnya ya. Nah, saya paksakan mereka begitu pasti. Saya bisa ngamuk kalau mereka itu saya tahu hanya untuk acara nggak penting. Lalu misalnya pergi gitu kan, saya bisa ngamuk. Jadi tidak ada alasan ini harus jadi begini. Maka kadang-kadang jengkel dengan sekolahnya itu kasih tugas minggu. Kurang ajar sekolah-sekolah Kristen. Tapi saya bilang kasih tahu guru lo agama. Pak Bingin tanya, Bapak udah ateis atau masih Kristen sih? Apa nggak ada hari lain sehari minggu di anak-anak disuruh kegiatan di sekolah? Kan geblek itu. Nah jadi tetapi itu juga anak-anak mesti belajar dari kecil. Tapi kalau buat anak-anak nih remaja, pemuda apa, dia lebih senang keluar dari nggak ke gereja dengan alasan itu. Itu anak-anak kalau bisa nggak ke gereja, bisa nggak ke gereja. Karena jujur saja sebetulnya anak-anak kita itu banyak enaknya ke gereja. Karena ngeliat bosnya aja nanti atau kakaknya atau apanya, nggak jadi contoh. Simple. Modelnya sekolah minggu mau umat itu enggak. Makanya yang 3 model itu penting. Sehingga membuat orang itu rasa, nggak mau nanti aku nggak ketemu kakak anu, aku nggak ketemu pak pendeta. Misalnya ada perasaan nggak enak lah, orang dia suka sungguh-sungguh, masa kita main-main gitu loh. Tapi kenyataan itu yang harus kita buat. Jadi buatlah kemudian anak-anak itu ambil bagian di situ. Ya.
Saya ini kerjain banyak hal ya, misalnya ada persoalan berantakan, kerjaan ini berantakan. Saya selalu bilang, lu bilang berantakan kalau gua kerjain kerjaan pasti nggak ada yang berantakan. Saya nggak mau, saya suruh mesti mau. Cuma ngomongnya gini, ya itu Pak Binman sih, lu jangan bilang Pak Binman sih. Kenapa dihargai saya itu kan persoalannya kan? Toh kamu di samping saya juga kamu bisa dihargai. Paling tidak ya kamu seperti saya lah. Bukan saya dihargai karena saya pendeta. Pendeta juga bisa dilawan orang. Kalau cuma jabatan, pendeta. Tapi kedekatan dong. Ya kalau kita jadi hopeng kan enak. Ya kita jadi teman, siapa yang mau nolak? Kan bersahabat namanya ya. Tapi lakukan apa yang mesti kamu lakukan, kerjakan apa yang mesti kamu kerjakan. Jangan terlalu gitu-gitu kan, jangan terlalu formal. Sedikit ngobrol lah gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kita mesti itu, maka keterlibatan kita itu penting di dalam gereja. Dan anak-anak kita nggak bisa jadi penggembira saja di gereja, nggak boleh. Kita tubuh Kristus. Tinggal nanti melayani sesuai apa? Talenta masing-masing. Mungkin anak-anak kita di sekolah minggu baca ayat suci lagi nakal atau apa, ya itu tinggal dilakoni. Ya. Kalau saya dulu ngajar sekolah minggu 1 kelas, anak saya itu bergila. Pasti minggu ini 3 bukaan 2 ini. Semua tuh saya gila. Saya absensi, saya kontrol. Nah makanya anak sekolah minggu saya puluhan anak sekolah minggu saya. Ada yang di Nokia, ada yang di Swedia, sekarang ada di Jepang, ada yang di Singapura, yang di luar negeri banyak, di Jakarta nggak pernah. Kalau waduh kita, yang kadang-kadang kalau ketemu suasananya kayak masih guru sama murid kan, tetap itu nggak hilang suasana itu. Jadi kalau kita ngomong gitu ya, sampai saya cerita misalnya kalau kita bilang satu hal yang ingat dulu saya, satu murid saya, ya udah kerja udah merokok lah, biasa kan. Jadi dia, anak murid saya sekolah minggu 1 lagi merit, diundang ya, anak datang juga, saya diundang kan. Padahal udah lama nih, kita nggak ketemu. Jadi datang ketemu, pas ketemu dia lagi ketemu, dia lagi rokok, dia buang rokoknya loh. Sampai saya ke kamar mandi, saya ketawa sekarang. Sebentar, nggak tahan kamar mandi saya ketawa. Dia lupa, dia bukan murid sekolah minggu. Udah gede, temannya udah merit di sana, udah 26, 27. Dia ketemu, dia buang rokoknya. Kayak anak sekolah minggu ketangkap merokok. Ini anak memang bandel. Tapi itu saya datang ke rumahnya, kita ngobrol sama orang tuanya, beresin urusannya. Jadi kalau saya bentak. Kau masih ngerokok ya, terus balik lagi. Ayo, lo ngerokok ya? Oh enggak om, sesekali. Mau 3 kali om cuma nanya kamu kok gitu. Geli. Jadi ada satu dinamika yang menarik. Bayangkan lagi udah lebih dari separuh umur nggak ketemu kan gitu, umur 14 ke 28, 15 tahun kan nggak ketemu dengan lebih begitu. Kok bisa polanya sama ya? Kenangan itu kuat. Karena saya tuh kalau sekolah minggu main bola mana saya udah biasa. Mau bisa kita pergi koboi-koboin, waduh, kita udah biasa pada minggu libur. Kita ngapain? Rujak party gitu. Jadi ya, saya ajak si Greta dulu dari pacaran kita sampai merit. Biar anak itu semua tahu. Ya, jadi merit anak itu semua kerja. Ayo kamu semua kerja, lulus sekolah minggu. Enak gitu kan. Enggak hilang. Jadi saya bilang gini, untung aku ditolong Tuhan ngajar sekolah minggu jadi guru yang baik. Asetku apa? Murid-muridku. Itu asetku seumur hidup tuh. Walaupun kalau saya diceritain, siapa biasa itu rasanya kalau lagi cerita ketemu ngobrol, iya om siapa biasanya, aduh rasanya saya tuh kepukul gitu. 2 anak saya merit sama muslim, yang beda generasi tapi ya, yang satu laki, satu perempuan. Ya. Dan saya udah gak ketemu, saya cuma dengar lapor dari anak aja kalau pas ketemu. Pas lagi saya pernah juga pelayan Surabaya. Om Firman masih ingat saya. Rupanya dia dekat saya di Surabaya. Sekarang jadi majelis di gereja. Terus ya kita ngobrol-ngobrol. Dapat cerita ini.
Kadang-kadang ya sedih juga. Jadi apa? Itulah realita hidup. Ya anak saya sih memang sangat seru, ada gereja A, gereja B, gereja C gitu ya. Sampai karismatik pun ada. Tapi kalau ketemu-ketemu itu menarik. Ya itu kita bilang hidup kita itu anugerah Tuhan udah jalannya lah. Toh akhirnya kita pelayanan, kita juga kita berubah. Itu penting. Ya. Itu menjadi bekal kita. Saya kalau jalan masih ingat lagi, saya sekolah minggu saya nggak ingat lagi muka mereka kan berubahnya total. Kalau muka kita kan udah permanen. Dia fobiknya siapa ya? Kasih clue dikit. Kadang-kadang kita udah otak ini mau nginget berapa anak. Murid saya berapa generasi kan? Saya ngajar sekolah minggu belasan tahun. Jadi itu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Karena saya pernah satu orang sampai saya nggak tahu tuh waktu itu dia SD, saya ngajar dia kira-kira berapa tahun lalu kan. Saya nggak tahu. Karena beberapa anak kalau yang agak kita ingat, tapi kan nggak bisa semua ingat apa gitu kan. Tapi kalau perubahannya banyak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa? Ada yang jadi pendeta. Malah dulu lebih pendeta dari dia lagi. Waktu dia sekolah duluan kan, terus jadi pendeta. Nah, tapi ya mereka itu saya bilang tadi, respek itu ada tinggi. Belum lagi saya pernah di mahasiswa. Ya. Saya pernah satu waktu pelayanan di GKI Samanudi itu. Jadi remaja, saya sakit, meriang. Terus saya datang pulang ke rumah dulu waktu itu siang. Padahal sore itu kita di Cikini jam 5 mau latihan. Saya makan vitamin C dosis tinggi, saya makan obat penurun panas, saya minum teh manis, ya. Terus saya pergi, saya panggil mereka, kita mau mulai ini. Ini saya panas lagi meriang, malam sore kok panas. Ini ya, kita switch semua ya. Apapun acara kalian taruh belakang. Jadi hanya satu buah lampu. Kalau dia terima dulu, baru kalian lanjut. Iya, kopi mereka, kopi saya kan kalau remaja kok gitu ya. Udah selesai. Saya minta meja, terus saya kopi. Selesai kan? Saya mau jalan. Karena lagi kan disiplin doa dulu ya, yang lain juga di jalan kita doa. Udah selesai doa, satu orang selalu tuh nangis. Majelisnya masih muda. Komitmen ingat saya nggak? Ternyata dulu waktu camp anak di pas camp remaja, dia itu bertobat waktu saya lagi pimpin KKR kan, dia terima Tuhan. Jadi dia ingat itu. Rupanya waktu dia lihat saya itu sakit, masih datang, dia lihat muka saya pucat begitu kan. Hanya dia bilang apa? Iya, saya ingat kok Bimber bilang kita mesti setia sama itu. Tapi dia lihat saya masih begitu kan. Jadi artinya otak dia itu langsung termemori kalimat saya setia itu, dia lihat di depan mata dia belasan tahun kemudian. Saya mana pernah ngerti itu. Saya mana pernah tahu kalau dia ada di situ kan. Saya juga nggak pernah ingat yang dengerin saya dulu ngomong siapa. Hidup aja anugerah. Tapi lakukan bagian. Akhirnya saya pulang happy-nya setengah mati. Nah, saya dapat upah. Coba kalau saya bilang, aduh capek nggak bisa, udah nggak jalan. Pulang ke rumah cuma dapat tidur sejam. Believe it or not, makanya kalau orang suka cerita mujizat, saya dikit-dikitin saya suka senyum kecut tadi. Itu sakit kadang membekas. Bisa seger kota lagi capek. Udah sorenya dia biasa lagi. Saya juga gak ngerti. Cuman vitamin C-nya bagus ya, paling tidak begitu aja ya. Obatnya bagus. Padahal sebenarnya secara teori ngomong kosong. Nggak cukup tuh istirahatnya. Sejam itu pun tidur-tidur. Apa namanya tidur-tidur ayam. Kayak ayam tidur gak jelas gitu ya. Tapi kalau Tuhan mau apa? Akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan, aku lakukan tadi, ternyata aku nggak hebat juga ya. Karena aku menolong lagi satu anak yang dulu pernah dengar khotbah, dan aku dapat harga diriku kan dari apresiasi dia. Dan yang kedua, itu waktu aku bangun, ternyata pelayananku itu tidak membuat aku lebih drop lagi. Sehat juga tuh. Sehingga saya jadi kepala batu urusan begini. Bukan 1-2 kali.
Tapi saya pun sadar, sesadar-sadarnya saya bertanggung jawab atas tubuh ini. Lengkap ya? Tapi itu yang saya bilang, untuk pas benar, jangan ngerti lagi tuh. Kamu tanya secara teori saya tahu, tapi situasi nggak selalu. Jadi please, libatkan anak-anak, libatkan keluarga. Nggak bisa nggak? Makanya kan kemarin kalau makanya kan kita nggak bisa pelayanan hanya sekedar berkartu penduduk di mana, beranggota tadi. Nggak ada pertanyaan Tuhan. Tapi memang ya organisasi memerlukan itu kan itu. Pelayanan adalah sikap mati dan apa yang kita lakukan. Ya, dan oke kita stop sampai di sini ya. Kita berharap semua kita bisa melakoni apa yang harus kita jalankan dalam hidup perhubungan kita. Ya, jadi saudara ada satu orang yang saudara perlu tahu tadi adalah jangan pernah takut untuk hal apapun, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Tetapi jangan anggap remeh apapun. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seenaknya Tuhan, takdir dari Tuhan nanti yang lakukan apa. Jangan gitu. Kamu ikut rekan nggak, ntar gimana ya, nanti Tuhan yang pimpin deh. Halah, Tuhan pimpin apanya? Lu mau pleket pergi apa enggak? Kalau mau pergi, kalau enggak. Udah pergi nanti kita atur misalnya, tahu-tahu ada halangan apa, mau diapain? Issue plan. Tapi Tuhan kan selalu berbuat sesuatu yang berbeda. Jalanin saja. Ya, maka itu yang penting. Nah karena itu kita ada di mana yang kita kerjakan sebaik-baik. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami kerjakan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami miliki, kami nikmati dalam hidup ini. Semua datang dari terpujilah Engkau Tuhan kami. Kata kami menyerahkan hidup kami yang ada karena anugerah-Mu, untuk berjalan di dalam anugerah-Mu dan melayani-Mu sebagai rasa syukur kami untuk tiap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Rasa syukur yang tidak berhenti hingga kematian tiba. Hidup kami boleh bersatu dan tersatukan lagi dengan Engkau dalam kekasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami berterima kasih. Amin.